بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات سنا فيدي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun ya Ibu? Boleh dong Bapak. Jangan lupa apa? Cager. Gitu ya. Beli salam ke kebon nanas. Cakep. Yang jawab salam didoain utangnya pada lunas. Amin ya rabbal alamin. Beli salam ke rumah Ibu Puji. Cakep. Yang jawab salam didoain berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Amin paling keras ini kok jangan lupa. Udah daftar belum Bu? Daftar dulu. Atau setidak-tidaknya doa haji kosasi. Tahu haji kosasi Bunda? Haji ongkos dikasih. Saya sedang menunggu Pak Kiai Sahrullah haji damer dari mertua. Belum dapat. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fiddin, amin. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Sahrullah, kita doakan beliau sehat walafiat, ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Seluruh pengurus TKM Masjid apa namanya? Bait Ar-Rahman. Bunda-bunda sehat Bunda? Alhamdulillah. Adik-adik sehat adik-adik? Sehat. Sekarang kita udah puasa yang keberapa ini Bapak-bapak? 17. Katanya dengar-dengar ada yang 25 hari. Wah, ini namanya ngapusi ini ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kumpul dalam rangka nuzul Quran. Nuzul artinya turunnya Al-Quran. Disebutkanlah dalam kitab At-Tibyan, nuzul Quran itu maksudnya diantaranya Allah turunkan Al-Quran ke Baitul Izzah, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun. Dan dalam Al-Quran pun disebutkan surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran diturunkan di bulan apa Bunda? Di bulan Ramadan. Orang menyebutnya bulan puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ternyata Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Wajar saja kalau para sahabat, karena mulianya bulan Ramadan, berdoa itu sahabat 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Harapannya apa? Mereka berdoa. Harapannya mereka bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kalau 6 bulan, kira-kira kalau bulan Ramadan, bulan keberapa ini? MC, bulan keberapa Ramadan? Bukan 10, 9. Berarti 9 diambil 6, berarti kurang lebih bulan ketiga.
berdoa itu para sahabat. Kalau bulan ketiga berarti apa? Pertama Muharram, terus Safar, kemudian Rabiul Awal. Wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan usia kami bisa sampai Ramadan, karena ada Ramadan bulan mulia. Tidak hanya dikenal dengan syahrul siyam, bahkan disebutkanlah oleh sahabat Rasulullah, yaitu menantunya, yaitu diantaranya Ali bin Abi Thalib. Ramadan disebutkan ada syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sampai-sampai Imam Malik meninggalkan majelis ilmunya litilawati Quran, mau baca Al-Quran. Sampai-sampai ada qasidahnya, mudah-mudahan hafal nggak pernah dengar. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isra sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Pernah dengar nggak Pak? Pernah? Ya tadi barusan saya baca. Pernah dengar Ya tadi ya. Nah, yang paling masuk sebetulnya ketika kita baca Quran, setelah baca Quran atau khatmul Quran, kita baca hafal semuanya. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma waj'alhu lana hujjatai ya alamin, yang artinya kurang lebih Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah kasihanilah kami agar kami setiap hari gemar baca Quran sesuai tema kita, bersahabat dengan Al-Quran di era kekinian. Sekarang kira-kira kita banyakkan mana baca WA sama baca Quran? Sekarang kira-kira lamaan mana nonton YouTube apa baca Quran? YouTube. Lamaan mana kira-kira kita nonton TikTok apa baca Quran Bunda? TikTok. Kira-kira guru yang mana ya kan ngomongin tetangga apa baca Quran, guru mana? Ngomongin tetangga, bahkan Pak Kiai Sahrullah ngomongin tetangga itu pakai tajwidnya ngemesek tuh, hitung ikhfaknya kena banget. Pas ditanya itu sendal hilang siapa yang ngambil? Amin. Amin anaknya siapa? Anaknya Bang Udin. Bang Udin orang mana? Orang Jogja. Orang Jogja disalahin Pak, iya kan, gara-gara tadi ngomongin ibu-ibu ngaji. Saya mau tanya nih, kira-kira Pak Kiai Sahrullah di sekitar Sawangan, di sekitar Masjid Baitur Rahman, kira-kira pengajian itu banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu kira-kira? Ibu-ibu. Terus saya mau tanya, kira-kira yang banyak kostum seragamnya bapak-bapak apa ibu-ibu coba? Nah, udah tuh. Ya, ibu-ibu ngaji 7 hari kostumnya 7 orang. Iya kan? Senin hijau, ya kan? Selasa coklat, betul? Rabu kuning, semua hari ada. Mana lakinya tukang ojek online lagi? Pas ditanya, Pak, bayar seragam lah. Kemarin gua udah bayar, itu hari Senin Pak. Makanya bunda-bunda ini yang ada seragam kostumnya itu kasih pantun boleh Bunda ya? Ya kan? Boleh Bunda ya? Ya kan?
ikan gabus di atas rantang. Diulang belum kompak. Ikan gabus di atas rantang. Kostum bagus boleh ngutang. Dan lunas ya. Alhamdulillah, apalagi ada yang ngasih hadiah dari Pak Kiai Dr. Sahrullah. Masya Allah. Pak Kiai Sahrullah ini kan banyak saudaranya. Ada Sahrullah, ada Sahrul Gunawan gitu ya. Ada Sahrul Sah, banyak gitu. Kan Sarukan. Oh, katanya kalian Sarukan. Kamu namanya siapa? Yasin. Pak Yasin. Luar biasa, kita doakan beliau menjadi kader. MC-nya keren. Dari Usman bin Affan, Masya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan ini jamaah Masjid Baitur Rahman, terutama Yasin, sukses. Kamu cita-citanya jadi apa, Yasin? Jadi guru, bukan imam masjid. Serupai membuktikan nih pakai Sahrullah, ternyata anak-anak kita itu tidak ada yang cita-citanya jadi imam masjid. Bu, saya tanya, ibu, anaknya, cucunya ada nggak yang cita-citanya jadi imam masjid? Ya, emang kenapa? Agak digaji. Beda di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram, imam Masjid Madinah, Masya Allah, itu digaji Pak. Ini ada dari TNI, dari Babinsa ya, dari Kodam, apa Kodim, kita doakan mudah-mudahan naik jadi jabatan yang tinggi. Insya kalau ada pejabat, ada TNI gabung bersama pengajian luar biasa berkah indah. Insya, saya mau tanya RT hadirnya? Mana dia Pak RT? Mana Pak RT? Pak RT namanya siapa Pak RT? Pak Dani. Kita doain kalau RT rajin ikut pengajian, kita doain aja ya. Mudah-mudahan Pak RT jadi lurah, amin. Di Papua. Bercanda ya Pak RT Dani. Nah, kita diingatkan nih, ibu-ibu ngaji, baca Quran, berkah, bersahabat dengan Al-Quran. Ibu-ibu ngaji, buktikan. Sama bapak-bapak yang jarang ngaji, buktikan beda hasilnya. Ibu-ibu, anak-anak ini semuanya alhamdulillah hafal Quran Pak. Mau kita buktikan nggak? Kita buktikan bahwa ibu-ibu sudah bersahabat dan hafal Quran. Terusin ya Bu ya. Yang kompak, yang banter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Coba bapak-bapak, kecuali jangan pakai Sahrullah ustaz-ustaz yang ikut ya. Bapak-bapaknya nih, terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak-bapaknya keren juga ya. Biasanya Bu, kalau lagi ngaji bapak-bapaknya jawabannya apa? Shadaqallahul azim, nyari aman. Cari aman itu. Kalau kita udah bersahabat dengan Al-Quran, kata Syekh Ibnu Taimiyah, orang kalau pengen bahagia hidup dunia dan di akhirat, maka kudu kita bersahabat dengan Al-Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran. Bukan hanya baca Al-Quran, kita ulang-ulang, kita hafalin, kita tadabburin, kita pahami. Bahkan bahasa kita memindam istilah Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab membunyikan Al-Quran.
Boleh jadi bunda ketika baca Al-Quran wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi, puasa jaga emosi. Di rumah kerjaannya marah-marah. Ada nggak? Saya lihat alhamdulillah kalau jamaah masjid Baitur Rahman nggak ada yang marah-marah ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang marah-marah Pak Dr. Esarullah dekat rumah saya, dekat UIN Jakarta, Kampung Hutan Cempaka Putih. Pas saya tanya, ternyata dia pindahan dari sini gitu ya. Dan sama aja gitu ya. Jadi bahasa memahami Al-Quran wal kadhiminal ghaidh, menjaga emosi. Berapa banyak silaturahim dalam rumah tangga? Adik kakak berantem gara-gara berebut warisan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bertahun-tahun nggak pernah nyapa. Ada nggak begitu? Ada nggak? Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man qatil, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karenanya Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan, man arada sa'adat dunya, kalau ada orang mau keinginannya dia mendapatkan sa'adah itu happiness, bahagia dunia akhirat, apa resepnya, apa kuncinya? Falyulazimil Quran, maka lazimlah kita baca Quran. Maka kita berdoa tadi, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudan. Al-Quran jadi imam, Al-Quran jadi pelita, Al-Quran jadi guidance, menjadi petunjuk. Kalau kita lihat dalam perairan, perlautan, nahoda akan sampai tujuan gara-gara dibantu oleh kompas, betul ya? Kalau bapak-bapak nggak tahu jalan, itu pakai apa? Map, Google Map ya kan? Atau merek yang lainnya. Saya juga nggak tahu kemarin, ya kan? Akhirnya di Sherlock sama Pak Zakaria ya. Kita doakan beliau sehat walafiat juga, ya kan? Alhamdulillah akhirnya sampai nih. Berkah apa? Guidance, petunjuk. Di antaranya tadi Google Map. Kalau zaman now lagi sekarang, petunjuk itu lebih teknologi canggih. Pakai apa sekarang? AI. Sekarang balistik Iran itu pakai apa itu? Pakai AI itu. Ada guidance-nya, petunjuknya. Termasuk coba kita ilustrasikan. Di Depok ada kereta api nggak? Ada. Kereta api apa KRL? Kereta api. KRL ya. Kalau dulu kereta api dari Pondok Ranji ke Rangkas itu pakai kereta api, sekarang KRL. Justru kereta api biasanya jaraknya agak jauh. Ini coba kita renungkan. KRL, kereta api itu ada besinya. Kereta api ingin selamat harus ngikutin rel itu kalau mau selamat. Apa yang terjadi kalau kereta api KRL anjlok? Apa yang terjadi? Kecelakaannya, kecelakaan, termasuk kita. Kenapa hati kita kok resah? Anak-anak generasi sekarang nyebutnya andilau. Tahu pakai sarullah andilau? Tahu pada nih andilau, antara dilema dan galau. Sebabnya apa? Hatinya kosong, nggak pernah baca Quran, nggak pernah berzikir, lagi ngendarai mobil emosi, ada yang nyalip, ada yang mendahuluinya, langsung yang keluar apa tuh? Karena kosong binatang di Ragunan keluar, betul nggak?
Tapi kalau lisan kita pakai istighfar, paling muncul astagfirullah, Allah, wala quwata illa billah. Makanya dulu Gus Dur pernah nanya, bunda-bunda, ayahanda, adik-adik, santriwan santriwati, PT apa namanya, TPQ Bait Ar-Rahman yang metodenya Ummi ya. Nah ini kita doakan anak-anak kita, santriwan santriwati kita ini mudah-mudahan sukses semuanya. Amin ya rabbal. Maka kita diingatkan bahwa Al-Quran jadi guidance. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa manfaatnya kalau kita sudah bersahabat dengan Al-Quran di era kekinian? Pastikan bunda, kita bersahabat dengan Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman. Insya Allah kalau 1 hari 1 halaman itu udah lumayan ya. Kira-kira kalau 1 bulan khatam Qurannya belum ya, minimal 4 bulan 5 bulan khatam Quran. Makanya bagaimana model sahabat Rasulullah bersahabat dengan Al-Quran, ternyata disebutkan dalam riwayat sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bersahabat dengan Al-Quran ketika sholat sendirian itu mengkhatamkan Quran 30 juz 1 rakaat. Ini ada ya, makanya saya belum waktunya, saya nggak kuat ikut program masjid aja Pak, pas Ramadan 1 hari 1 juz, kaki pada lumayan ya, kaki lumayan. Ini disebutkan karena yahtatimul Quran fi kulli rak'atin, fi rak'atin. Ternyata Utsman bin Affan ini dia mengkhatamkan Quran saat sholat sendirian itu 30 juz khatam. Kalau tadi sampai-sampai yang sangat luar biasa, kok bisa di Arab Saudi imam ada apresiasinya, gajinya besar Pak Syekh Abdurrahman Sudes. Itu gajinya ada yang menyatakan lebih 1 bulan itu lebih 1,2 miliar. Kalau gaji PNS berapa kisaran? Ya kan? Bahkan dikasih cek kosong terserah tuh. Imam-imam Masjidil Haram Madinah ngecek bebas tuh. Itu makanya beda imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan masjid di Indonesia. Di Masjidil Haram habis Fatihah Al-Qur'an. Ya enggak? Kan ada insentif imam besar itu Pak RT, ya kan? Pak Babin saya, Pak Godim. Nah, itu coba habis Fatihah langsung surah Al-Mulk. Oh, di Indonesia karena imamnya kagak digaji, ya, nggak ada perhatian dari DKM-nya, akhirnya ikhlas. Zuhur ikhlas, asar ikhlas, maghrib ikhlas, isya kata malaikat pasti Pak Zakaria suruhnya ikhlas. Udah kontak ini. Di dalam Al-Quran kita pengen bersahabat dengan Al-Quran. Disebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah musnahkan riba. Pertanyaannya kemudian sampai detik ini, apakah kita masih ada rekening kita berbau riba? Atau kita sebagai akilar riba wa wakilah wa sahidai? Nah ini yang berarti minimal Allah sebutkan yamhaqullahu riba, tapi riba musnah, tapi diberikan keberkahan sedekah. Insya sedekah bulan kelihatannya berkurang tapi bertambah. Alhamdulillah. Suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayu amal abdul fi Ramadan. Ya Rasul, pekerjaan apa yang paling mulia dilakukan di bulan Ramadan? Nabi menjawab, as-shadaqah
di Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah tidak hanya materi saja. Bahkan Nabi menyatakan kalau kita lagi puasa, kita sedekah bagiin orang yang mau buka puasa, pahalanya seperti orang yang kita kasih makanan. Alhamdulillah, orang yang kita kasih makanan pahalanya nggak berkurang. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri mislihi. Orang yang ngasih sedekah makanan pada orang yang berbuka, pahalanya buat dia dan dia tidak berkurang pahalanya. Alhamdulillah, ada model Bunda. Sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, senyum termasuk sedekah. Oke Bunda, kita latihan senyum nih. Jamaah ya, jangan lupa ada aturannya nih. Kalau mau senyum kita sedekah, senyumnya maksimal. Minimal dibuat pakai penggaris. Sebelah kanan 2 cm diukur, sebelah kiri 2 cm. Semakin sumringah berarti sedekah kita mantap. Ya, harus apa Bunda? Simetris. Sebelah kanan berapa senti tadi? 2, sebelah kiri 2. Jangan sampai tidak simetris. Sebelah kanan 3 cm, sebelah kiri 1 cm. Itu gejala stroke. Gejala. Oke, coba latihan sekarang Bunda. Belok kanan, belok kiri, bertatapan, coba senyum Bunda. Senyum. Ya Pak Jakaria, yang disenyumin kamera ya. Oke, coba senyum sedekah. Baca tasbih sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu Akbar sedekah. Hauqalah sedekah. Yuk bersama-sama kita bersama baca zikir. Itu yang dianggap sedekah oleh Nabi SAW. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Baca tasbih subhan itu sedekah. Alhamdulillah sedekah. Allahu akbar sedekah. La haula itu juga sedekah Bunda. Termasuk kalau Pak Zakaria nyebrangin aki-aki jeung mini-mini di depan, takut ada mobil, nggak bisa kayak lagu Syahrini maju mundur, nggak nyebrang, diseberangin tuh. Nini sama Ustadz Zakaria diseberangin. Ketika diseberangin, apa yang diucapkan oleh Nini? Terima kasih ya, gitu ya. Kalau alhamdulillah dibantu bisa nyebrang, itu sedekah. Tapi ada lagi, aki-aki lagi berdiri, langsung diseberangin. Ketika diseberangin, kata Pak Zakaria, kok kakek kok nggak bilang terima kasih? Padahal udah saya seberangin. Justru itu kakek melotot matanya, marah-marah, emosi. Kok kakek marah? Udah dibantu seberangin. Kamu gimana? Saya tadi udah capek-capek nyebrang dari sini ke situ, kenapa dibalikin lagi tuh? Ya kan, kullu ma'rufin sedekah. Sedekahnya setiap amal kebaikan sedekah. Tapi harus paham juga dibutuhkan enggak. Bunda mau sedekah. Sedekah apa? Mau kena. Sedekah itu ada yang sedekah sunnah, ada sedekah jariah. Kalau sedekah sunnah tadi ngasih makanan buat hari Jumat, begitu ya. Nah kalau sedekah jariah, Bunda mau beliin mau kena, tapi harus ditanya dulu deh kayaknya butuh enggak. Jangan-jangan ketika kita beliin nggak butuh karena udah banyak kan, jadi sia-sia. Makanya disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amal kebaikan itu sedekah. Nah ini kembali, bagaimana model tadi Al-Imam Syafi'i
bisa bersahabat dengan Al-Quran, ternyata disebutkan kana yahtatimul Quran sittina marrah. Ternyata Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di Ramadan, di bulan Ramadan kurang lebih sittina marrah, 60 kali. Kalau 60 kali berarti dibagi 30, berarti satu hari berapa kali khotam? 2 kali khotam. 2 kali 30 berapa? 60. 7 kali 7 berapa? Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Begitu ya? 10 kali 10 berapa? 100. Kata daerah yang lain bukan 100, salah 3 gitu ya. Maka daerah yang sering nyala-nyalain matematika itu apa namanya? Salah 3. 7 kali 7 pasti salah 3 gitu ya. Sama daerah di Jakarta pakai Sahrullah, ada warganya nggak pernah puasa. Nama daerahnya namanya Pademangan. Pademangan berarti apa? Pada makan. Padahal nggak ada kaitannya, cuma namanya aja kan. Pademangan. Termasuk kalau kita ini lewatin Pamulang itu juga ada yang ngasih tahu pakai Dr. Sahrullah. Di Pamulang itu ternyata warganya nggak ada ibu-ibu, adanya semuanya bapak-bapak. Emang kenapa? Pak Mulang, bukan Bu Mulang. Jadi ada Pak Mulang, ada Bu Mulang. Kebetulan ayah Anda Pak Dr. Haji Sahrullah, alhamdulillah. Memang kalau bulan Ramadan bulan yang berkah. Kadang-kadang ada undangan ceramah bisa 5, bisa 4, alhamdulillah itu ada keberkahan. Wajar, ternyata ada nyatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la ta'lamu kullu hasanah Ramadan. Andaikan umatku tahu betapa mulianya di bulan Ramadan, pengen semuanya Ramadan, amal kebaikan baca Quran dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan, qiyam Ramadan, salat tarawih dilipat gandakan, alhamdulillah. Termasuk ceramah ustadz kiai juga dilipat gandakan. Karena bayangin hitung aja, kalau satu hari 5 tempat kali 30, ya alhamdulillah. Apalagi kalau mau maulid itu biasanya ada parsel buah. Lah kalau satu hari bisa 6 tempat, pas seorang penceramah bawa parsel itu buahnya dimasukin ke kulkas sampai agak bisa benar. Bukan karena kebanyakan buahnya, pintu engselnya copot. Nah ini kembali bersahabat, model sahabat era kekinian bagaimana? Sudahkah kita baca Quran minimal 1 ayat, 1 day 1 ayat, 1 day 1 page gitu ya, 1 halaman, 1 day 1 juz, 1 hari 1 juz. Kalau Ramadan minimal 30 hari kita bisa khatam Quran. Isra sadri Quran, ya Allah, lapangkan dada kami ketika baca Quran, karena banyak penyakit tadi andilau, antara dilema dan galau, bahkan penyakitnya ada lagi gegana. Tahu Pak gegana? Bu, tahu gegana? Gelisah, galau, hati merana. Apa gegana? Gelisah, galau, hati merana. Penyebabnya apa? Nggak pernah baca Quran. Kalau dia baca Quran nanti di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati menjadi tenang, termasuk baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Ini alhamdulillah kita tadi juga akan baca Quran. Yuk bersama-sama baca Quran surah Ikhlas. Kalau kita bahas surah Ikhlas, saya tanya ayah anda bunda, itu surah Ikhlas ada nggak redaksi teks tentang ikhlas? Ada nggak? Ya ada. Itu yang namanya ikhlas.
Yang ada adalah Ahad, Allah yang Maha Esa. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata guru kami almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. Kiai Mustafa Yakub, di dalam Al-Quran ternyata ikhlas itu tidak hanya satu. Teksnya memang ikhlas, surah ikhlas, tapi ada maknanya. Ikhlas di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang namanya ikhlas fil ibadah, ada yang namanya ikhlas fil akidah. Kalau surah yang menjelaskan ikhlas fil akidah, yaitu tadi surah ikhlas. Tahu surah ikhlas? Kulhu. Tahu kulhu ikhlas. Tahu bu ikhlas? Ikhlas fil akidah tadi. Allah yang Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Ada lagi ikhlas fil ibadah. Jangan silau dengan ajakan untuk beribadah mencampur adukan dengan ibadah yang lain. Lakum dinukum. Nah itu dia ikhlas fil ibadah. Imam Ibnu Qatadah pernah disebutkan berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran selain bulan Ramadan, menghatamkan Quran kurang lebih. Dia menghatamkan Al-Quran 7 hari. 7 hari khatam. Begitu kira-kira. Nanti kalau 30 hari dibagi 7 berapa? Bisa 4, bisa 5 kali khatam Quran. Tapi kalau model Ibnu Qatadah itu berselain bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, ternyata menghatamkannya itu adalah 3 hari khatam Quran. Dibolak-balik dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Anak saya dulu usia 6 tahun, alhamdulillah bunda, sering bolak-balik Quran. Al-Quran dibolak-balik mulu. Dan agak dibaca, cuma bolak-balik. Maka disebutkan tadi Isra sadri Quran, imla qalbi Quran. Ya Allah, penuhi hati kami dengan baca Quran. Dengan baca Quran, insya Allah ada keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Jangan sampai masjid ini bagus, yang imamnya karena ustadznya ada tugas, ada yang tugas jadi pembimbing haji, ada yang umroh ya. Akhirnya di depan nggak ada tuh main dorong-dorongan imamnya. Lu aja gitu ya. Ada yang hafal Quran cuma surah Ikhlas sama surah An-Nas. Kata anak-anak yang masih TK, kan kalau sholat pada bercanda-bercanda, pasti Pak Zakaria baca rakaat pertama Ikhlas udah tebak anak. Pas rakaat kedua pasti Anas, karena kedengeran kupingnya ayah ganti surah Al-Kautsar. Mana baru belajar ngapal, belum hafal, itu bacanya. Saya kan kata di belakang, anak pertama Ikhlas, benar-benar ikhlas. Tadi yang kedua Anas, gitu kan. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang di belakang bilang anyar. Baru. Fasalli li rabbika wanhar. Inna ternyata lupa. Sampai 3 kali inna di belakangnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dia agak apa ngikutin inna lillahi, ketawa semuanya. Akhirnya bubar itu sholatnya itu. Tuh. Apalagi kalau alhamdulillah anak-anak kita di TPI
Baitur Rahman tadi alhamdulillah baca hafalannya bagus, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus ya. Nanti insya Allah nggak salah. Kita maghrib di sini jam berapa nih? Pakai sekarang 3 menit lagi. Karena ada ceritanya anak muda nggak pernah belajar Quran, nggak pernah belajar bahasa Arab, ketika ada yang meninggal dunia salah penyebutannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Jadi inna lillahi. Jadi kacau. Ya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Idris Kamil di dalam kitabnya Al-Manzumat yang dipakai di pesantren Darussunnah. Ada pesan buat kita belajar ilmu, kita bersahabat dengan Al-Quran, bahkan di era kekinian. Jangan lupa belajar Quran tadi. Atau di handphone bunda saya tanya, handphone jangan diinstal cuma TikTok sama Facebook Pak Cekuk ya banyak. Nah, bukan hanya YouTube. Coba diinstal aplikasi Al-Quran Al-Hadi. Itu karya dosen UIN Jakarta, namanya Kiai Haji Lutfi Fatullah. Itu banyak tuh Al-Quran Hadi, biar kita paham isinya apa sih, tafsirnya apa sih, termasuk program-program yang lainnya. Tinggal kita baca Quran, klik ada, tafsirnya ada. Insya tuh, jadi dia kita tak biasa itu baca Al-Quran. Tidak hanya paham baca Quran, tapi juga dalam handphone juga ada aplikasi. Karena kenapa? Ya tadi era kekinian. Karena anak-anak ini kayak Yasin ini era apa, anak generasi Gen Z. Gen Z. Kalau Pak Jakaria generasi milenial. Oh, kalau ibu-ibu yang usianya 70 tahun, 60 tahun itu generasi kolonial. Milenial kolonial nih. Dan kalau Pak Dani generasi apa ini? Nah, tapi tampangnya Pak RT kita itu tampangnya orang Timur Tengah ya. Timur Tengah itu maksudnya bukan Arab, maksudnya Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Ada Timur Tengah begitu ya. Timur Tengah juga ada dua, ada Timur Tengah betul-betul. Dia dari Arab Saudi, ada juga yang Arab Makhluk. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Jangan sampai lupa pesan dari Sayyidina Kamali, fa'ami annal ilma bitta'allumi wal hifdzi wal itqani wat tafahum. Mudah-mudahan kita bisa belajar, kita bisa hafalkan Quran, kita ulang-ulangi, kita pahami dan tadabburi dalam praktik Al-Quran. Ketika ada ayat Al-Quran tentang zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, jangan lupa saat harta kita cukup besar cukup awal untuk bayar zakat. Barangkali ini saja, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu namanya ikan. Ya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu saya larang makan ikan mujair ya. Karena kenapa? Ikan mujair itu ikan sirik. Bingung kan? Emang kenapa? Saya mau tanya ini. Emang boleh mujair boleh? Mujair boleh nggak pakai sama? Oh lain. Bukan ikannya, tapi yang mujair itu yang tidak boleh. Mudah-mudahan dengan kita memperingati bersahabat dengan Al-Quran, mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran, Allah berikan kita keselamatan, yaitu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sa'adah di dunia wal akhirah, yaitu disebutkan bal yulzim bitilawatil Quran. Ini saja yang saya sampaikan. Doain mudah-mudahan tahun saya 2019 saya ceramah ke Prancis ke Belanda, kemudian 2026 2007 saya balik lagi ceramah ke Prancis ke Belanda, ke Arab Saudi, ke Turki, kemudian ke Kanada, ke Australia, Jepang, Brunei dan sana. Itu juga kalau ada yang ngundang. Amin, nggak mesti susah banget ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah waktu kita cukupkan. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik.
Allahumma ja'al fi hadhihi lailatul mubarakati min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna ya Allah min al-asfiya'il maqdudin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bangkit jiwaku